Oke, sudah direkod ya. Siapa ini yang belum hadir ini? Mungkin yang sudah hadir nanti bisa sambil dibuka ya, disiapkan filenya untuk yang tugas yang kemarin sudah saya info di grup, nggih. Hari ke 13, 14, 15. Oke, mungkin yang kemarin belum sempat paparan gitu ya, nanti monggo bisa bergantian ya untuk waktu paparan nanti ini sambil nunggu teman-temannya ya. Nanti waktu paparan saya beri kesempatan 7 menit Bapak dan Ibu karena untuk seminar ya yang berlangsung kemarin di periode kedua Bapak dan Ibu itu memang waktu pemaparan dari peserta itu hanya diberi waktu 7 menit karena kebetulan memang jadwalnya itu tidak bisa full satu hari itu untuk seminar, tetapi kami di BDK ini masih setengah hari itu seminar, nanti setengah hari berikutnya biasanya kami masih ada ngajar agenda ataupun pembimbingan di periode yang lain. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya bisa mencoba sambil mencoba gitu ya memaparkan dengan manajemen waktu 7 menit itu, apakah Bapak dan Ibu nanti bisa menyajikan ya, menyajikan apa yang memang harus Bapak dan Ibu sajikan nanti di seminar rancangan aktualisasi. Jadi ini nanti Bapak dan Ibu monggo bisa saya hanya punya waktu maksimal nanti sampai jam setengah 10 ya nanti senyandaknya pokoknya nanti satu orang saya beri waktu 7 menit karena nanti jam setengah 10 saya sudah ditunggu di angkatan 20. Jadi memang nggak bisa tambah waktunya karena eh, nyambung ke angkatan yang lain gitu ya. Baik kita mulai dulu sambil tinggal kurang satu orang yang belum ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Nih, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini ya kita berjumpa kembali ya adik-adik semua untuk pelaksanaan pembimbingan yang kedua bagi adik-adik peserta Latsar angkatan 14 khususnya untuk kelompok yang pertama. Seperti apa yang sudah kami infokan di grup ya, bahwa untuk hari ini nanti adik-adik semua nanti fokus pada paparan ya, paparan pada penugasan di hari ke-13, 14 dan 15. Tadi sudah kami minta untuk di merger tugas itu sehingga nanti adik-adik bisa memanfaatkan waktu maksimal 7 menit ya untuk bisa menyajikan penugasan dari hari ke-13, 14, 15 sekaligus eh, paparan pagi hari ini ya atau review ya bukan bukan paparan ujian ya tetapi review pagi ini sekaligus sebagai uji coba adik-adik semua besok ketika melakukan kegiatan seminar latsar ya karena waktunya juga hanya diberi waktu itu biasanya hanya 7 menit maka nanti coba adik-adik kelola waktu ya di dalam waktu 7 menit itu nanti panjenengan harus bisa menyampaikan ya latar belakang itu nggak perlu jenengan sampaikan, tetapi nanti langsung saja fokuskan pada gagasan isu. Jadi hal-hal mungkin yang perlu dicatat, yang mungkin bisa dicatat dulu ya nanti sebagai gambaran adik-adik semua nanti ketika paparan penugasan ataupun besok pada paparan ketika melakukan kegiatan seminar. Jadi yang pertama adalah yang harus dimunculkan adalah gagasan isunya. Tentunya gagasan isu itu nanti adik-adik harus menyebutkan tidak usah dideskripsikan ya satu dua paragraf atau satu paragraf utuh, tetapi nanti fokus saja pada deskripsi isu pertama itu masuk atau bersumber pada manajemen atau smart ASN. Itu yang pertama. Ya, kemudian nanti setelah mendeskripsikan isu yang minimal jumlah 5 itu bersumber dari Smart ASN atau
bersumber dari manajemen ASN, adik-adik nanti langsung tampilkan tabel, tabel penapisan isu. Tabel penapisan isu juga nggak perlu dibaca semua, sudah tahu APKL itu apa, penguji juga sudah tahu, teman-temannya juga sudah tahu. Nanti adik-adik langsung sebutkan dari 5 isu ketika di APKL nomor 1, 2, 3-nya mana. Oke, setelah nanti di APKL ketemu nomor 1, 2, 3 akan ditapis kedua dengan yang namanya USG. Dari 3 itu kemudian di USG, kemudian nanti ambil 1. Setelah itu nanti langsung jelaskan ke fishbone-nya. Oke, ke fishbone-nya, kemudian nanti lanjut ke gagasan kreatif. Di gagasan kreatif nanti adik-adik yang perlu ditampilkan di situ adalah tahap kegiatannya. Ya, kegiatannya nanti minimal harus 5 dan nanti tidak usah dibaca per tahapnya. Misalnya kegiatan pertama tahapannya 1, 2, 3 dibaca semua, nggak perlu. Nanti ditampilkan saja dalam bentuk tabel. Kemudian nanti adik-adik apa namanya? Kemudian nanti adik-adik sampai pada kegiatan pertama itu muncul nilai berakhlaknya itu apa saja. Itu yang terpenting ya. Jadi itu poin-poin yang nanti harus adik-adik sampaikan ya pada saat paparan pagi hari ini. Pagi hari ini nanti saya akan memberikan review di akhir di kisaran nanti jam 8 8.15 lah, nanti sekitar 8.15, kok 8.15, 9.15 ya, 9.15 paparan akan saya hentikan. Kemudian nanti akan saya review. Maka monggo silakan nanti adik-adik semua bisa siapa dulu bergaya. Nanti saya pasang timer selama 7 menit untuk menyampaikan ya penugasan hari ke-13, 14, dan 15. Baik adik-adik semua, mari kita awali nggih untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo siapa yang mau bimbingan terlebih dahulu mungkin bisa raise hand, kemudian nanti bisa melakukan share screen. Nanti akan saya bantu untuk pemasangan timernya. Monggo silahkan. Oke, Bu Aulia Hoiroturiski, silahkan Bu. Baik, Bu, izin share screen. Ye. Oke Bu, monggo bisa dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi sebelum saya memulai, di sini dari saran Ibu kemarin, saya kan mengambil partisipasi ya Bu. Tapi di sini Oke. saya agak merubah setelah saya melakukan observasi dan analisis lebih lanjut. Asesmen awal gitu. Mm-mm. Jadi ada beberapa isu yang saya rubah. Yang pertama, rendahnya minat baca siswa terhadap materi sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, kurangnya kolaborasi ASE antara guru dalam menyusun konten pembelajaran lintas mapel yang dimana ini masuknya kepada Smart ASN. Kemudian nomor ketiga, kurang optimalnya pemahaman siswa dalam pembelajaran SKI ini juga masuk ke Smart ASN. Kemudian selanjutnya tidak optimalnya integrasi nilai-nilai keislaman dan karakter ASN dalam proses pembelajaran SKI ini masuknya ke manajemen ASN. Kemudian yang kelima, belum adanya pemanfaatan sumber belajar sejarah Islam di luar buku paket. Mohon maaf, Ya. oke, ini masuknya ke Smart ASN. Kemudian selanjutnya saya analisis ke menggunakan APKL yang ternyata di nomor seperingkat satu yang menjadi prioritas itu adalah kurang optimalnya pemahaman siswa dalam pembelajaran SKI. Kemudian yang kedua, kerendahnya minat baca Bentar. siswa terhadap Ah, materi SKI. oke, nggak apa-apa. Nanti saya kasih Oke, catatan aja, nggih. Lanjut aja nggak apa-apa. oke, oke. Yang
Tiga, tidak optimalnya integrasi nilai-nilai keislaman dan karakter ASN dalam proses pembelajaran SKI. Kemudian belum ada pemanfaatan sumber belajar sejarah Islam di luar buku paket dan kurang budaya kolaborasi antara guru. Kemudian saya analisis dan ditemukan juga prioritasnya kurang optimalnya pemahaman siswa dalam belajar SKI. Nah, kemudian saya analisis lagi ke menggunakan analisis Fishbone yang ditemukan yang pertama manpowernya atau SDM-nya guru dan siswa. Yang pertama guru masih cenderung menggunakan metode konvensional, kemudian guru belum memaksimalkan memanfaatkan media visual yang menarik. Kemudian siswa MI lebih antusias pada media visual seperti gambar, film, PPT dan cepat bosan dengan teks yang panjang. Kemudian yang keempat siswa sulit memahami materi SKI jika tidak dibantu visualisasi. Kemudian pada metodenya atau metode pembelajaran, yang pertama dominasi metode ceramah dan merangkum teks, kemudian jarang menggunakan media interaktif seperti video, infografis dan peta konsep. Kemudian yang ketiga belum melibatkan siswa membuat karya visual sederhana. Kemudian yang ketiga terkait material atau bahan ajar, buku SKI dominan narasi panjang dan minim ilustrasi dan peta konsep. Kemudian yang kedua media pembelajaran visual jarang digunakan atau tidak mengikuti eh, perkembangan zaman. Kemudian ke atau lingkungan belajar. Yang pertama akses internet dan fasilitas proyektor terbatas. Kemudian dukungan audiovisual yang minim. Dan budaya belajar di rumah masih fokus hafalan bukan pemahaman visual. Nah, untuk menyelesaikan itu, eh, kan awalnya kan saya apa namanya masuk ke mengambil partisipasi ya Bu, tapi kan berubah ke optimalisasi pembelajaran karena saya setelah melakukan asesmen lebih lanjut dan observasi lebih lanjut ternyata anak di min saya itu kurang bisa untuk melakukan menggunakan metode pembelajaran student center atau pembelajaran partisipasif dan anak banyak yang malah kemana-mana kayak gitu makanya saya lebih apa namanya, fokuskan ke isu optimalisasi pembelajarannya dengan pemanfaatan media visual karena apa namanya eh, media apa namanya materi SKI kan banyak banyak narasinya dan anak SMI ternyata tidak bisa memvisualisasikan atau kurang pemahaman karena mereka eh, tidak kurangnya membaca tadi gitu. Jadi saya menggunakan atau pemanfaatan media visual untuk memudahkan mereka untuk memahami materi lebih lanjut. Kemudian ide kreatifnya yang pertama pembuatan dan penggunaan video pembelajaran SKI, kemudian yang kedua SKI dalam gambar itu berupa infografis atau timeline sejarah atau peta konsep. Kemudian yang ketiga presentasi bergambar, picture talk. Kemudian yang keempat PowerPoint interaktif berbasis gambar dan animasi. Kemudian yang kelima puzzle sejarah SKI. Kemudian masuk ke outline materi aktualisasi unit kerjanya di unit kerja saya yaitu Min 5 Boyolali. Kemudian identifikasi isu siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran SKI seperti Eh, bertanya, menjawab dan mengumpulkan pendapat. lanjut Mungkin ini kan langsung tadi ke sudah isu, ya. nggih. Lanjut aja langsung ke Mungkin kegiatan. masuk ke gagasan kegiatan ya Bu. Ya, kan tadi udah itu. Nggih. Kata ini yang pertama observasi dan identifikasi masalah. Nanti saya akan melakukan observasi lebih lanjut sebelum ke apa namanya kegiatan selanjutnya, yaitu yang pertama melakukan pengamatan di kelas, wawancara singkat dengan siswa, mencatat topik SKI yang dianggap sulit dan membosankan, kemudian mengumpulkan data hambatan belajar siswa. Outputnya data hambatan belajar siswa pada materi SKI. Kemudian yang kedua perencanaan media visual kreatif, yaitu menentukan bentuk media yang sesuai dengan ide kreatif yang saya paparkan tadi. Dengan yang pertama langkah-langkahnya memilih topik prioritas dari hasil observasi, kemudian brainstorm ide media yang sesuai, kemudian yang ketiga menentukan format media paling efektif, kemudian yang keempat membuat sketsa awal media. Outputnya rancangan media visual yang menarik dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga pembuatan media, yaitu membuat komik sejarah Islam, infografis dan lain sebagainya yang sesuai dengan ide kreatif tadi. Kemudian yang ke
Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tools atau software desain sederhana atau hand draw. Kemudian yang kedua membuat gambar atau ilustrasi sesuai topik. Yang ketiga menambahkan teks ringkas dan jelas. Kemudian yang keempat melakukan uji coba. Outputnya media visual siap dipakai. Kemudian yang keempat implementasi media visual dalam pembelajaran SKI. Yang langkah-langkahnya yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran, menyajikan media, melibatkan siswa, kemudian mengaitkan materi dengan nilai moral dan tokoh Islam. Kemudian yang kelima evaluasi dan refleksi media. Yang pertama langkah-langkahnya yang pertama mengumpulkan feedback dari siswa, kemudian yang kedua menilai tingkat pemahaman siswa pasca pembelajaran, yang ketiga merevisi media jika ada kekurangan, dan keempat menyusun laporan hasil rekomendasi perbaikan. Baik, mungkin cukup sekian Oke, dari saya. Terima oke, kasih. nggih, nggih, Mohon makasih. masukannya, Ibu. Ya, oke, sudah saya Assalamualaikum catat. warahmatullahi Nanti saya wabarakatuh. masukannya terakhir aja, nggih. Oke, lanjut Pak Ahyan Putra. Oke, terima kasih Ibu. Saya izin share screen. Ya, nanti sambil diperhatikan timer yang ada di saya ya. Ada kelihatan Oke, tuh di tempat jenengan? ada Ya, kelihatan, oke, Kak. oke, Baik. silakan. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk agenda keempat ini habituasi, ada 5 isu terkait dengan peran Tata Humas di Kementerian Kabupaten Purbalingga, di mana isu yang pertama adalah tidak adanya wadah penyimpanan terpusat secara digital hasil dokumentasi kegiatan kantor. Kemudian yang kedua, belum ya ini termasuk dalam Smart ASN. Kemudian yang kedua, belum adanya pembagian tugas masing-masing anggota tim kreatif sehingga sering muncul tumpang tindih pekerjaan. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian isu yang ketiga, belum ada SOP pelaksanaan peliputan kegiatan yang mengatur teknis peliputan hingga publikasi. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Dan isu yang keempat, minimnya kemampuan dalam menganalisis konten di media sosial. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Dan isu yang kelima, minimnya anggota tim yang memiliki kemampuan di bidang kehumasan. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Dari 5 isu ini kemudian ditapis menggunakan analisis APKR, di mana peringkat yang pertama terkait dengan belum adanya SOP pelaksanaan peliputan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah minimnya anggota tim yang memiliki kemampuan di bidang kepenulisan, desain grafis, dan juga editing video. Dan yang ketiga adalah minimnya kemampuan dalam menganalisis konten di media sosial. Dari 3 peringkat isu di atas, kemudian dianalisis kembali menggunakan analisis USG, di mana peringkat yang pertama masih isu terkait dengan belum adanya SOP pelaksanaan peliputan kegiatan. Kemudian yang kedua minimnya anggota tim yang memiliki kemampuan di bidang kepenulisan. Yang ketiga minimnya kemampuan dalam menganalisis konten di media sosial. Sehingga dari 3 isu itu di ranking menggunakan USG terbentuklah satu core isu atau isu utama, yaitu belum ada SOP pelaksanaan peliputan kegiatan kantor yang mengatur teknis peliputan, editing hingga publikasi. Dari core isu ini kemudian dianalisis menggunakan Fishbone untuk mengetahui penyebab-penyebab dari isu tersebut, di mana yang pertama dilihat dari man-nya atau SDM-nya, ini kurang paham terkait dengan SOP peliputan, kemudian minimnya komunikasi tim, kemudian kesulitan menyusun SOP. Kemudian dari metodenya, ini juga tidak ada panduan penyusunan SOP, proses peliputannya berjalan lama, peliputan tidak berjalan efektif, kemudian proses peliputannya tidak sistematis, peliputannya bersifat ad hoc atau dadakan. Kemudian dari segi materialnya, minimnya referensi SOP sehingga sulit menyusun SOP. Kemudian tidak ada standar kerja tertulis humas. Yang keempat, dari lingkungannya, environment-nya, SOP dianggap tidak penting bagi beberapa kalangan, kemudian dinamika organisasi yang cepat berubah karena pimpinan-pimpinan cepat berganti. Sehingga ini berdampak pada belum adanya SOP pelaksanaan peliputan kegiatan yang diresmikan. Dari penyebab-penyebab tersebut sehingga terbentuklah sebuah solusi penyelesaian masalah, yaitu pembuatan atau penyusunan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan peliputan kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Dari itu kemudian terdapat gagasan kegiatan.
gagasan kegiatan di sini saya mencantumkan 7 kegiatan utama, 7 kegiatan, yaitu yang pertama adalah membentuk tim penyusunan SOP. Kemudian yang kedua adalah benchmarking atau studi banding ke instansi yang sudah memiliki SOP peliputan, baik secara luring ataupun daring. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan juga pemetaan proses kerja humas. Yang keempat, membuat draft awal SOP peliputan. Yang kelima, konsultasi internal dengan pimpinan dan juga pegawai terkait untuk mendapatkan feedback. Kemudian yang keenam, uji coba SOP. Dan yang ketujuh, finalisasi dan pengesahan SOP yang diresmikan. Dari sini kemudian saya membuat matriks terkait dengan isu ini. Ya, matriksnya kurang lebih seperti ini. Dari kegiatan membentuk tim penyusunan SOP, tahapannya koordinasi dengan ketua tim kreatif untuk menunjuk tim penyusunan SOP, kemudian membuat timeline kerja tim. Outputnya nanti terdapat SK tim penyusunan SOP dan juga timeline kerja penyusunan SOP. Kemudian dari sini untuk keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak itu tentu terkait dengan nilai kolaboratif dan juga akuntabel. Kolaboratif itu bekerja sama dalam penyusunan SOP dan akuntabel artinya dengan pembuatan timeline dan deadline sehingga masing-masing personal dapat berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Keterkaitannya dengan visi misi tentu ini sebagai bentuk bagian strategis dalam mendukung visi Kemenak, yaitu mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, karena SOP ini bukan hanya tentang teknis dokumentasi, tetapi merupakan bagian untuk mensukseskan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada di Kemenak. Analisis dampaknya apabila tidak berjalan nilai-nilai berakhlaknya tentu ini tidak dapat melaksanakan kegiatan penyusunan SOP ini akan berjalan sendiri-sendiri, dampaknya SOP tidak tersusun. Kemudian kegiatan yang kedua benchmarking. Benchmarking ini tidak harus datang langsung ke instansi yang sudah memiliki SOP, tetapi dapat dilakukan secara daring. Dan ini bentuk kolaboratif, kemudian bentuk adaptif, dan juga bentuk kompeten, di mana saya pribadi juga harus pandai-pandai dalam menyeleksi sumber terpercaya dalam memilah referensi SOP yang sesuai. Dan kegiatan yang ketiga itu identifikasi dan juga pemetaan proses kerja humas. Di sini melakukan wawancara kepada staf humas dan juga tim kreatif, kemudian analisis job description atau tugas rutin sehingga saya dan tim dapat mengetahui gambaran terkait dengan pelaksanaan tugas peliputan di lapangan. Kemudian nilai-nilainya berorientasi pelayanan harmonis kompeten. Yang keempat, penyusunan draft, di mana ini saya melakukan FGD dan juga menyusun tahapan SOP. Kemudian yang kelima, konsultasi kepada pimpinan, melakukan diskusi atau feedback. Dan yang keenam, uji coba SOP, melakukan penerapan SOP ke beberapa kegiatan yang ada di Kemenak. Kemudian yang ketujuh, finalisasi, revisi akhir, ataupun penandatanganan dan sosialisasi kepada pimpinan. Dan secara umum semua ini jika nilai berakhlak tidak diterapkan, tentunya SOP yang dihasilkan hanya aturan semata dan tidak diresmikan oleh kantor. Dan juga banyak pegawai yang tidak tahu adanya penyusunan SOP. Mungkin itu secara singkat terkait dengan isu ini, Ibu. Terima kasih. Oke. Lanjut, Pak Andi Solihin Mahfud. Sampun terlihat nggih, Bu? Nah, ya udah. Oke, lanjut. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ini hasil yang saya kerjakan, Bu. Oke. Yang pertama, deskripsi isu. Yang pertama, deskripsinya adalah satu, rendahnya partisipasi calon pengantin milenial terhadap bimbingan pernikahan secara konvensional atau klasik. It- Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengelolaan administrasi kantor di KUA Serumbung. Yang ketiga,
kurangnya profesionalisme dalam memberikan pelayanan di KUA Serumbung. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Kemudian yang kelima adalah belum tersedianya layanan pemeriksaan Jatin dan Wali berbasis digital di KUA Serumbung. Kemudian dari 5 isu tersebut, saya tapis menggunakan metode APKL dan USG. Peringkat pertama di sini adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Yang kedua, rendahnya partisipasi calon pengantin milenial terhadap bimbingan pernikahan konvensional atau klasik. Yang ketiga adalah belum tersedianya layanan pemeriksaan Jatin atau Wali berbasis digital di KUA Serumbung. Kemudian setelah saya analisis pakai metode APKL, saya analisis lagi menggunakan metode USG. Itu peringkat yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Kemudian setelah saya analisis pakai metode USG, saya masukkan ke dalam diagram Fishbone. Hasilnya adalah yang mainnya tidak semua ASN memiliki literasi digital yang memadai. Terus yang kedua, kurangnya minat dan motivasi untuk mengelola media sosial. Yang ketiga, belum ada petugas khusus admin medsos. Kemudian dalam metodenya tidak ada SOP pengelolaan konten media sosial, tidak ada perencanaan konten mingguan atau bulanan. Kemudian belum terintegrasi dengan program kerja UKWA. Selanjutnya yang lingkungan ini kayaknya, Bu. Minimnya pelatihan penggunaan aplikasi, desain, baik itu Canva, Capcut, dan lain-lain. Kemudian akses perangkat terbatas. Kemudian akun Instagram hanya digunakan untuk unggahan dokumentasi. Yang terakhir, budaya kerja belum mendorong digitalisasi informasi. Kemudian tidak adanya evaluasi rutin terhadap efektivitas media sosial. Kemudian fokus kerja masih dominan pada pelayanan offline atau manual. Kemudian dari isu-isu tersebut, saya mendapatkan core isu, yaitu belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Dari analisis itu, kemudian saya kaitkan dengan tahapan metriknya. Kegiatan satunya pembentukan tim pengelolaan konten digital. Tahapannya meliputi menentukan ASN muda yang memiliki kemampuan dan minat di bidang media sosial. Kemudian yang kedua, penetapan SK tim oleh Pak Kepala KUA. Yang ketiga adalah pembagian tugas pengelolaan konten. Dari tahapan itu, outputnya adalah daftar calon anggota tim yang memenuhi kriteria, kemudian SK resmi, pembentukan tim pengelola media sosial. Yang ketiga adalah daftar pembagian tugas dan tanggung jawab tiap anggota. Substansinya tentang berakhlak adalah kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana konten atau content plan. Yang pertama, identifikasi jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian penyusunan jadwal unggahan mingguan atau bulanan. Yang ketiga, penentuan format konten, baik itu foto, video, maupun infografis. Yang keempat adalah persetujuan konten oleh pimpinan. Dari situ, eh, nanti outputnya adalah daftar kebutuhan konten berdasarkan survei dan masukan masyarakat, kemudian jadwalnya yang terstruktur, kemudian template dan format konten yang siap pakai. Yang terakhir adalah konten yang siap dipublikasikan setelah disetujui. Nilai-nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan loyal. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan singkat melalui literasi digital untuk ASN, yaitu kegiatannya adalah menyusun materi pelatihan internal, kemudian mengajarkan teknik desain konten yang sederhana, baik itu melalui Canva maupun Capcut, kemudian memberikan pemahaman etika media sosial instansi. Yang keempat adalah sesi praktik membuat konten. Dari situ nanti nilai berakhlaknya adalah kompeten, adaptif, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dengan penyuluh agama dan pegiat medsos lokal. Yang
pertama adalah menghubungi tokoh muda dan penyuluh aktif di media sosial, kemudian membuat kampanye bersama untuk promosi akun resmi KUA. Yang ketiga adalah mengatur jadwal publikasi kolaboratif, yang mana di situ nilai berakhlaknya adalah kolaboratif, orientasi pelayanan, dan akuntabel. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi engagement. Yang pertama adalah analisis perkembangan like, komentar, reach, dan followers. Yang kedua menyesuaikan strategi berdasarkan data evaluasi. Yang terakhir adalah menggunakan fitur insight Instagram. Dari langkah-langkah itu nanti akan menghasilkan nilai berakhlak adalah akuntabel, adaptif, dan kompeten. Sekian Bu, terima kasih. Oke, pas waktunya. Berarti besok nek paparan ngono kuwi ya Pak Andi. Nggih. Tiga Bu. Oke, lanjut Pak Ahmad Muzaki. Go Pak Ahmad Muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ratna dan kawan-kawan sekalian, mohon izin untuk menyampaikan tugas pada hari ke-15. Yang pertama tentang deskripsi isu. Di sini kami menemukan 5 isu. Yang pertama yaitu kurang maksimalnya waktu penyelenggaraan kegiatan bimbingan nikah untuk calon pengantin. Ini termasuk dalam manajemen ASN. Yang kedua, kurangnya optimalisasi pengarsipan digital dikarenakan kurangnya literasi digital. Di sini termasuk dalam Smart ASN. Yang ketiga, layanan PTSP online di KUA belum dijalankan dengan optimal, termasuk dalam Smart ASN. Yang keempat, belum adanya sistem manajemen kerja yang terintegrasi antar pegawai KUA, termasuk dalam manajemen ASN. Dan yang kelima, implementasi SOP layanan di KUA belum berjalan dengan optimal. Ini termasuk dalam manajemen ASL. Dalam tapisan isu, kami identifikasi dengan 2 analisis. Yang pertama dengan analisis isu APKL. Di sini menghasilkan yang paling nilainya tertinggi adalah nomor 1, yaitu layanan PTSP online di KUA belum dijalankan dengan optimal. Dan yang kedua, kurang optimalnya pengarsipan digital dikarenakan kurangnya literasi digital pegawai. Dan yang ketiga, belum adanya kolaborasi sistem pembagian kerja yang optimal antar pegawai KUA. Berikutnya, untuk identifikasi analisis isu USG, yaitu tetap yang mendapat ranking pertama adalah layanan PTSP online di KUA belum dijalankan dengan optimal. Selanjutnya, kami analisis dengan menggunakan diagram Fishbone. Di sini untuk main-nya, yaitu SDM pengelola untuk aplikasi PTSP ini sangat terbatas dan juga belum familiar dengan aplikasi dan kurangnya literasi digital antar pegawai. Selanjutnya untuk materialnya yaitu perangkat belum memadai dan aplikasi yang disediakan butuh pemeliharaan. Untuk metodenya belum ada SOP layanan PTSP ini di KUA dan selama ini proses manual yaitu mengumpulkan berkas, mengisi buku tamu masih berjalan dengan manual. Dan yang terakhir untuk milionya adalah kurangnya integrasi antar pegawai KUA. Berikutnya untuk gagasan pemecahannya, untuk judulnya adalah optimalisasi layanan PTSP online di KUA Ungaran Timur. Berikut adalah kegiatan atau gagasan kreatif terkait dengan optimalisasi layanan PTSP online. Yang pertama adalah melakukan survei awal untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan layanan PTSP online. Tahapannya yang pertama adalah melakukan survei kepada masyarakat secara langsung ataupun daring, bisa melalui Google Form atau aplikasi yang lain. Yang kedua, berdiskusi dengan mentor terkait dengan layanan yang dibutuhkan untuk PTSP. Dan yang ketiga adalah mengolah hasil survei awal dan mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan. Untuk hasil outputnya,
Yang pertama adalah dokumentasi hasil survei, notulensi hasil diskusi, dan laporan hasil identifikasi survei. Berikutnya untuk yang kedua adalah membuat simulasi layanan PTSP online sesuai dengan kebutuhan. Dalam tahapan kegiatannya, yang pertama adalah melakukan inventarisir jenis layanan yang akan disimulasikan. Di KUA di sini pelayanan meliputi nikah, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah menganalisis alur layanan manual untuk diadaptasi menjadi layanan online yang awalnya itu layanan itu berkas-berkasnya manual, nanti akan diadaptasi menuju aplikasi layanan online. Dan yang ketiga, menyusun alur penggunaan layanan online. Yang keempat, mempublikasikan via sosmed bentuk simulasi layanan dengan membuat video panduan atau video tutorial. Untuk output hasil kegiatannya, yang pertama adalah dokumen hasil inventarisir layanan. Yang kedua, desain layanan online yang diadaptasi dari layanan manual. Yang ketiga, alur yang berisi tentang penjelasan setiap tahapan layanan. Dan yang keempat adalah hasil video tutorial simulasi layanan online. Berikutnya, yang ketiga adalah melakukan pelatihan internal bagi seluruh pegawai KUA tentang teknis penggunaan platform PTSP online dan juga melatih literasi digital dasar para pegawai dan etika pelayanan publik berbasis digital. Dalam tahapan ini, yang pertama adalah menyusun teknis pelatihan PTSP online, literasi digital, dan etika pelayanan publik digital. Yang kedua, memberikan pelatihan langsung tentang penggunaan PTSP online. Dan yang ketiga, praktek langsung penggunaan fitur PTSP online. Dalam hal ini, outputnya adalah dokumen analisis kebutuhan pelatihan, dan juga para pegawai KUA mampu mengoperasikan layanan PTSP online. Yang ketiga adalah laporan hasil praktik penggunaan layanan PTSP online. Dan yang terakhir untuk kegiatannya adalah mengevaluasi layanan PTSP online dengan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan ke depannya. Dalam tahapan kegiatannya yang pertama adalah mengumpulkan masukan melalui survei online, pemulihan kepuasan atau wawancara singkat. Yang kedua, mengkategorikan hasil masukan tentang PTSP online. Dan yang ketiga, menyusun langkah perbaikan berdasarkan hasil analisis kategori. Dan yang keempat adalah menerapkan langkah perbaikan pada sistem layanan PTSP online secara bertahap. Untuk output hasil kegiatannya, yang pertama adalah rekap hasil masukan berdasarkan kategori. Yang kedua, dokumen langkah perbaikan. Dan yang terakhir adalah pembaruan perbaikan pada layanan PTSP online. Terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga pas ya waktunya Pak Muzaki ya, nanti bisa di manajemen lagi karena mungkin besok pada saat pelaksanaan seminar ya jenengan nanti akan menyapa penguji dan seterusnya ya. Nanti mungkin bisa mungkin ada yang nanti dikurangi. Oke, lanjut Pak Cahyono. Pak Lewat Cahyono. dulu Bu. Lewat dulu Bu, baru Lewat nyebut dulu. lagi. Berarti Pak Ahmad Alwise. Baik, izin share screen, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas hari ke-13 sampai dengan 15 yang saya merger dalam PDF ini ya. Saya mengambil 5 isu. Yang pertama yakni belum adanya bimbingan keluarga anti kejahatan digital. Lalu yang kedua, belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah lama berbasis digital yang masuk dalam manajemen ASN. Lalu belum adanya bimbingan akad ijab untuk para calon wali nikah yang masuk dalam smart ASN. Lalu yang keempat, kurangnya pembinaan keluarga sadar wakaf juga masuk ke dalam manajemen ASN. Yang kelima, belum adanya SOP pelayanan duplikat buku nikah yang dapat dan efisien. Dari 5 isu tersebut, saya tapis menggunakan identifikasi APKL, muncul 3 peringkat ke atas
Yang ini yang pertama, belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah lama berbasis digital. Lalu yang kedua, belum adanya bimbingan keluarga anti kejahatan digital. Dan yang ketiga, belum adanya SOP pelayanan buku nikah yang tepat dan efisien. Lalu dari tiga peringkat ke atas yang saya identifikasi dengan APKL, saya tapis lagi menggunakan analisis USG dan peringkatnya masih sama, yakni yang pertama belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah lama berbasis digital, yang kedua kurangnya bimbingan keluarga anti kejahatan digital, dan yang ketiga tidak adanya SOP pelayanan tamu yang membutuhkan layanan tadi ya termasuk duplikat buku nikah. Dari tiga isu tersebut, saya kerucutkan menjadi satu, yakni belum adanya pengarsipan dokumen nikah berbasis digital. Maaf, diagramnya masih acak-acakan terkait adanya SDM pegawai yang kurang di sini ya. Lalu materialnya tidak ada perangkat penunjang terkait pengarsipan tersebut. Dan yang masih dokumennya masih berserakan, lalu metodenya belum ada prosedur pengarsipan yang jelas terkait apa akta nikah lama ya berbasis digital. Lalu lingkungan kerja yang terlalu santai ini belum adanya kejadian contoh terkait hilangnya akta nikah lama atau rusaknya akta nikah lama gitu. Nah ini jadi perlu untuk diarsipkan ulang dengan berbasis digital. Dari isu tersebut kami mengambil kesimpulan ini pengarsipan akta nikah lama berbasis digital menggunakan tool spreadsheet di KUA 10 2 dan 4. Kegiatannya yakni mengumpulkan akta nikah lama berdasarkan urutan tahun, lalu membuat format pengarsipan sesuai kebutuhan arsip akta nikah di SIMKA, lalu mencatat isi akta lama sesuai form yang tersedia di dalam SIMKA. Yang keempat, mengumpulkan pencatatan berdasarkan tahun dan menyimpannya di Google Spreadsheet. Yang bersama, nih dari kesimpulan tadi, pengarsipan akta nikah lama berbasis digital menggunakan Google Spreadsheet di KUA 2 dengan menggunakan 5 kegiatan, yakni yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala dan pegawai lain tentang pengarsipan akta nikah lama berbasis digital dengan tahapan kegiatan yakni mengumpulkan dan membahas agenda koordinasi yang hasilnya adalah inti perencanaan, kesepakatan, rapat koordinasi, foto kegiatan, dan notasi koordinasi. Lalu menyusun rancangan kerja dengan mentor. Yang ketiga, yakni menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat untuk disepakati. Hasilnya yang dua tadi, susunan perancangan kerja, draft rancangan kerja, dan susunan rancangan kerja, draft susunan rancangan kerja, masih sama juga. Keterkaitannya dengan core value ASN, yakni ada berorientasi pelayanan, harmoni, dan kompeten. Lalu kegiatan yang kedua, yakni mengumpulkan akta nikah lama berdasarkan urutan tahun, dengan tahapan kegiatan yakni mengambil akta nikah berdasarkan tahun di ruang arsip, mengulang kembali akta nikah kalau sudah selesai diambil format yang kita butuhkan dalam penginputan di SIMKA di Google Spreadsheet sesuai form yang ada di SIMKA. Lalu mendapatkan urutan akta nikah lama berdasarkan tahun. Keterkaitannya yakni akuntabel dan kompeten. Lalu yang ketiga, membuat format pengarsipan sesuai kebutuhan arsip akta di SIMKA. Ini membuat kolom pengisian data akta nikah mulai dari tanggal perkawinan, nama pengantin, wali, mahar, saksi, dan penghulu yang menikahkan dulu sesuai format yang ada dalam SIMKA nantinya. Jadi format yang ada di SIMKA ketika pengarsipan itu apa, nanti kita buatkan kolom dalam spreadsheet-nya. Lalu yang keempat, yang mencatat isi akta lama tadi, keterlanjutan dari kegiatan yang ketiga, yang mengisi kolom tadi yang sudah saya sampaikan, keterkaitannya akuntabel. Lalu yang kelima, yakni mengumpulkan pencatatan berdasarkan tahun. Jadi ketika sudah dilakukan pencatatan sesuai format yang sudah sepakati, nanti kita kumpulkan berdasarkan tahun, yakni dalam bentuk sheet. Sheet pertama, misal tahun 2020 sampai 2015, sheet selanjutnya yang 2015 sampai 2010 dan selanjutnya, dan seterusnya gitu, Bu. Makna lalu yang keempat menyimpannya di setiap udah di ada pegawai yang mengakses dan memasukkan langsung disimpan saja gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang apabila isu ini tidak dilakukan core value berhak apa yang
Itu tadi belum 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 sempat saya input, Bu. Mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kritik dan sarannya mohon sekali diberikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahyono sudah ready? Pak Cahyono sudah belum? Kalau belum saya, Sudah, Bu. oh sudah, oke, monggo, silakan Pak Cahyono. Yes. Tapi saya screen lihat dulu. Di, Teman kelihatan, Bu. nah, belum Pak. Nah, udah. Masih hitam tapi baru proses. Sudah terlihat, Bu. Belum Pak. Ah, udah. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi saya akan wabarakatuh. mempresentasikan tugas agenda habituasi ini, yaitu yang pertama mengenai deskripsi isu di KUA yang saya tempati di KUA Jenawi. Di KUA Jenawi ini ada beberapa isu yang saya angkat. Yang pertama mengenai masih tingginya angka pernikahan di bawah umur. Yang kedua kurang maksimalnya bimbingan pernikahan. Yang ketiga masih kurangnya digitalisasi mengenai arsip pernikahan dan masih kurangnya publikasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform. Dan yang kelima kurangnya bimbingan tentang keluarga maslahah. Lalu kemudian di tapisan isu menggunakan APKL ditemukan bahwasanya untuk yang posisi ketiga yaitu masih kurangnya digitalisasi mengenai arsip pernikahan, yang kedua masih kurangnya bimbingan pernikahan, dan yang pertama yaitu kurangnya digitalisasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform. Lalu kemudian dianalisis lagi menggunakan isu USG, ditemukan yang pertama yaitu kurangnya publikasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform, yang kedua kurangnya digitalisasi arsip pernikahan, dan yang ketiga kurangnya bimbingan pernikahan. Kesimpulan yang diambil mengenai isu USG ini yaitu tentang kurangnya publikasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform. Untuk selanjutnya, diagram Fishbone yaitu dari mainnya atau orangnya itu SDM pegawai yang kurang paham dunia digital, SDM yang tidak menguasai dunia digital. Kemudian untuk material belum adanya platform digital untuk publikasi pelayanan KUA, tidak adanya perangkat yang memadai. Selanjutnya untuk metode yaitu pembuatan sosial media serta digital konten guna publikasi pelayanan KUA. Untuk lingkungannya, minat penggunaan sosial media yang masih kurang dan belum adanya akun sosial media. Selanjutnya untuk gagasan dan pemecahan core isu yaitu untuk gagasan pemecahan core isu yaitu optimalisasi publikasi pelayanan KUA melalui digital platform di KUA Jenawi. Untuk kegiatan pemecahan core isunya, untuk kegiatan yang pertama yaitu perencanaan pembuatan akun media sosial KUA meliputi Facebook, TikTok, dan Instagram, menyiapkan bahan dalam bentuk tulisan tentang pelayanan KUA, mengidentifikasi bahan konten yang akan dipublikasikan, pembuatan konsep infografis, pembuatan digital konten untuk media sosial KUA Jenawi, penyebaran hasil konten sosial media, serta membuat evaluasi jangkauan penggunaan sosial media, serta perbaikan secara berkala. Untuk metrik, yang pertama kegiatannya yaitu melakukan kegiatan koordinasi dengan kepala KUA dan operator guna manfaatan digital platform untuk publikasi pelayanan KUA. Untuk tahapannya yaitu pendaftaran akun sosial media meliputi Instagram, Facebook, dan TikTok, melakukan perencanaan dalam pengelolaan konten, membuat draft konten yang akan diterbitkan, dan mensosialisasikan akun media sosial ke masyarakat. Untuk outputnya yaitu sebuah akun sosial media, draft rencana pengelolaan konten, materi konten yang akan menjadi konten sosial media. Untuk substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, adaptif, kemudian menyiapkan bahan dalam bentuk tulisan maupun gambar tentang pelayanan KUA. Untuk outputnya, untuk tahapan kegiatannya itu mengumpulkan bahan konten berbentuk tulisan maupun gambar,
merumuskan bahan apa saja yang akan diterbitkan. Untuk outputnya yaitu draft susunan bahan tentang isi konten, lalu kumpulan bahan konten yang akan dibuat. Untuk berakhlaknya meliputi adaptif, berorientasi pada pelayanan, dan akuntabel. Kemudian pembuatan digital konten dalam bentuk infografis untuk media sosial KUA, yaitu menyiapkan bahan konten, membuka aplikasi desain, memulai desain sosial sesuai konsep yang sudah direncanakan. Untuk outputnya yaitu kumpulan bahan konten, aplikasi desain yang akan digunakan, dan desain infografis. Untuk berakhlaknya yaitu kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Yang keempat, penyebaran hasil konten ke sosial media KUA, yaitu konsultasi dan persetujuan dengan kepala KUA untuk hasil desain, mengupload hasil konten yang telah dibuat sosial media sosial yang telah dibuat, penyebaran hasil konten yang telah dibuat. Yang selanjutnya itu yang kelima, membuat evaluasi jangkauan pengguna sosial media serta perbaikan secara berkala. Untuk kegiatannya melihat jangkauan penyebaran hasil konten melalui jumlah like dan komen pada media sosial, hanya evaluasi kesesuaian hasil konten yang telah dibuat. Untuk outputnya jumlah like, komen di sosial media, dan selanjutnya membuat kuesioner tentang pengaruh media sosial yang telah dibuat. Untuk berakhlaknya yaitu kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Cahyono. Lanjut Pak Andri Suryono. Nggih, Bu. Izin share screen, Bu. Nggih. Sampun nggih, Bu. Sudah, Bapak, Nggih. mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari hari ke-13 sampai dengan hari ke-15, yaitu menganalisis isu yang ada di MAN 1 Kulon Progo sesuai dengan tusi saya sebagai Pranata Komputer Ahli pertama. Untuk isu yang saya temukan itu ada 5. Yang pertama, tidak adanya sistem survei kepuasan masyarakat online yang terintegrasi dengan basis data karena masih menggunakan Google Form. Yang kedua, belum tersedia sistem absensi digital sehingga pencatatan kehadiran siswa masih dilakukan secara manual. Itu tadi masuk ke Smart ASN, mohon maaf. Yang ketiga, belum adanya sistem pengarsipan digital yang menyebabkan dokumen masih disimpan secara manual atau seringkali hanya menggunakan Excel. Itu masuk ke Smart ASN. Yang keempat, tidak adanya sistem PPDB yang mandiri dan terintegrasi yang menyebabkan proses penerimaan peserta didik baru masih menggunakan Google Form tanpa dukungan basis data. Niku nggih sami Smart ASN. Yang kelima, belum adanya sistem manajemen inventaris sarana prasarana khususnya terkait teknologi informasi. Itu masuk ke Smart ASN juga. Kemudian dari isu tersebut saya tapis isu tersebut dengan yang pertama menggunakan metode APKL. Muncul 3 peringkat teratas. Yang pertama, peringkat pertama itu adanya belum adanya sistem pengarsipan digital menyebabkan dokumen masih disimpan secara manual atau seringkali hanya menggunakan Excel. Untuk peringkat kedua yaitu tidak adanya sistem survei kepuasan masyarakat online yang terintegrasi dengan basis data karena masih menggunakan Google Form. Terus yang ketiga, tidak adanya sistem PPDB yang mandiri dan terintegrasi menyebabkan proses penerimaan peserta didik baru masih menggunakan Google Form tanpa dukungan basis data. Kemudian dari peringkat 1 sampai 3 tersebut saya analisis lagi menggunakan USG, ditemukan satu core isu yaitu belum adanya sistem pengarsipan digital yang menyebabkan dokumen masih disimpan secara manual atau seringkali hanya menggunakan Excel. Dari core isu yang saya temukan tadi, kemudian saya analisis menggunakan diagram Wishbone. Untuk yang pertama yaitu mengenai man-nya atau sumber daya manusianya. Yang pertama, tidak adanya tenaga ahli sebelumnya yang memiliki kemampuan membuat atau mengimplementasi sistem. Yang kedua, kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital. Yang ketiga, minimnya inisiatif atau kesadaran pentingnya digitalisasi dokumen. Kemudian dari metodenya, yang pertama tidak tersedianya SOP atau pedoman pengarsipan digital.
Yang kedua, belum ada sistem alur pengarsipan yang seragam dan terdokumentasi. Ketiga, tidak ada evaluasi berkala terhadap siswa terkait material atau data atau sarana prasarananya. Yang pertama, belum tersedia aplikasi resmi untuk pengarsipan digital. Yang kedua, masih tergantung sama Excel yang sifatnya terbatas. Yang ketiga, belum ada penyimpanan data terpusat. Kemudian dari digitalisasi, yang kedua belum ada kebijakan internal yang mewajibkan digitalisasi dokumen. Yang ketiga, tidak adanya monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dokumen. Kemudian saya mencari sebuah gagasan pemecahan core isu ditemukan eh, dengan gagasan pemecahan core isu pengembangan sistem pengarsipan digital berbasis web untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen di MAN 1 Kulon Progo. Kemudian saya eh, buat kegiatan pemecahan core isu untuk kegiatan yang pertama yaitu pemetaan dan analisis kebutuhan arsip digital. Yang kedua, penyusunan SOP pengarsipan digital. Yang ketiga, perancangan dan pengembangan aplikasi pengarsipan. Yang ketiga, konfigurasi server dan deploy aplikasi ke server. Yang kelima, uji coba dan pelatihan penggunaan sistem. Yang keenam, implementasi sistem pengarsipan digital. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Kemudian buat outline metrik rancangan aktualisasi dari kegiatan. Saya buat tahapan kegiatan serta output dan lain-lain. Saya sebutkan yang pertama, pemetaan dan analisis kebutuhan sistem pengarsipan dengan tahapan kegiatan departemen yang ada di manajemen yang dikelola. Yang kedua, melakukan observasi dan analisis terhadap alur pengarsipan yang berjalan, klasifikasi kebutuhan sistem sebagai output atau hasilnya berupa daftar unit kerja departemen yang terlibat dan jenis dokumen yang dikelola. Yang kedua, gambaran alur yang berjalan sekarang. Yang ketiga, laporan klasifikasi kebutuhan sistem untuk dirancang perancangan arsip digital. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlaknya yaitu harmonis, kolaboratif, akuntabel, dan adaptif. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua, penyusunan SOP pengarsipan digital. Untuk tahapannya yaitu melakukan diskusi awal dengan tim pengelola arsip dan kepala TU. Yang kedua, menyusun draft awal SOP berdasarkan hasil identifikasi dan referensi. Yang ketiga, finalisasi SOP dan pengesahan oleh kepala madrasah. Dengan output hasil, yang pertama hasil diskusi berupa catatan menjadi sebuah draft SOP. Yang kedua, tersusunnya dokumen SOP pengarsipan digital yang sah dan siap diimplementasikan. Yang ketiga, SOP yang sudah ditandatangani atau disahkan oleh kepala madrasah. Untuk keterkaitan berakhlaknya yaitu harmonis, akuntabel, dan loyal. Kemudian kegiatan yang ketiga, perancangan dan pengembangan aplikasi pengarsipan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama membuat desain alur sistem flowchart, yang kedua perancangan dan pembuatan database, yang ketiga melakukan pengkodean coding untuk mengembangkan logika dan antarmuka pengguna hingga menghasilkan sistem yang dapat digunakan. Yang keempat membuat akun dan hak akses login untuk pegawai. Untuk output dari kegiatan tersebut yaitu desain rancangan alur sistem flowchart, yang kedua desain rancangan database, yang ketiga sebuah sistem aplikasi pengarsipan digital yang dapat digunakan. Yang keempat, daftar list akun pegawai untuk mengakses sistem. Untuk keterkaitan berakhlaknya yaitu akuntabel setiap komponen aplikasi akuntabel, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis. Yang keempat, konfigurasi server dan deploy aplikasi. Yang kedua, mendeploy aplikasi ke server untuk pengujian awal. Yang ketiga, memastikan aplikasi sistem bisa diakses dari sisi klien. Untuk server siap Oke, Pak, pakai. langsung Yang ke kedua, kegiatan 5, Pak. sistem Ini pengarsipan waktunya digital udah. berhasil dideploy ke server. Yang Eh, kegiatan 5, uji coba dan pelatihan penggunaan sistem. Yang keenam, kegiatannya implementasi sistem pengarsipan digital. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf melampaui eh. waktu.
Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Denny Arif Wiyardi. Ibu, matur nuwun atas waktunya. Langsung saja nggih, izin share screen. Ya, Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin memaparkan tugas dari 13 sampai ke 15 kemarin, di mana ada 5 isu yang saya peroleh yang di KUA Kalibawang. Itu yang pertama adalah tidak semua calon pengantin diberikan bimbingan perkawinan, yaitu sumber isunya manajemen ASN. Yang kedua, belum ada manajemen penataan laporan nikah, dokumen ditulis secara manual sehingga penyimpanan tidak rapi dan tertumpuk. Sumber isunya adalah Smart ASN. Yang ketiga adalah kurangnya pelayanan penataan nikah melalui aplikasi SIMKA, itu Smart ASN. Kemudian yang keempat adalah belum adanya arsip peristiwa nikah lama secara menyeluruh, yaitu berisunya Smart ASN. Dan yang kelima adalah tidak tersedia informasi mengenai agenda kegiatan KUA Kalibawang 1 bulan berjalan yang bisa diakses oleh publik, yaitu isunya adalah Smart ASN. Kemudian saya habis 5 isu di atas menggunakan metode APK, di mana yang menjadi peringkat pertama adalah belum ada manajemen penataan laporan nikah, dokumen dokumen ditulis secara manual sehingga penyimpanan tidak rapi dan tertumpuk. Kemudian yang peringkat kedua adalah tidak tersedia informasi mengenai agenda kegiatan KUA Kalibawang 1 bulan berjalan bisa diakses oleh publik. Kemudian yang peringkat tiga adalah belum adanya arsip peristiwa nikah secara menyeluruh. Dari ketiga isu isu yang hasil tapisan tadi, saya analisis lagi menggunakan USG. USG yang di mana mendapatkan hasil yang peringkat pertama tetap ada adalah belum ada manajemen penataan laporan nikah, dokumen ditulis secara manual sehingga penyimpanan tidak rapi dan tertumpuk. Kemudian dari core isu yang diperoleh, yaitu saya menganalisnya menggunakan metode Fishbone ya, di mana tadi adalah kalau istilah belum ada manajemen penataan laporan nikah, dokumen ditulis secara manual sehingga penyimpanan tidak rapi dan tertumpuk. Di sini ada material, yaitu yang pertama tidak ada instrumen penyimpanan laporan, yang kedua adalah tidak ada arsip khusus. Kemudian metodenya tidak ada kerangka laporan, yang kedua adalah tidak ada backup digital. Kemudian eh, environment-nya atau faktor lingkungannya adalah dokumen sering dipinjam pegawai lain, jadi lupa ditaruh mana, jadi eh, akhirnya kalau mau mencarinya juga kesulitan. Dan yang kedua adalah ruangan bersama. Kemudian faktor man-nya yaitu pegawai terbiasa laporan manual, yang kedua adalah kurangnya kesadaran pentingnya laporan yang sistematis. Kemudian gagas atau kegiatan kreatifnya yang saya tuliskan di sini terus judul ya, tuh, yaitu dari diagram Fishbone di atas adalah optimalisasi manajemen penataan laporan nikah menggunakan Google Spreadsheet di KUA Kalibawang, terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah gagasan dan gagasan awal dan identifikasi masalah tersebut, yaitu langkah-langkahnya konsultasi dengan mentor, dan yang kedua adalah menetapkan optimalisasi manajemen penataan laporan nikah di KUA menjadi kegiatan. Yang kedua adalah membuat dan kerja. Sinyalnya Yang ketiga sepertinya adalah memisah penatus. Gimana, Bu? sinyalnya pedot-pedot ya udah lanjut nggak apa-apa. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Oh, nggih.
Jadi nanti ada ketiga adalah organisasi yang terlibat, yaitu yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang kedua adalah koordinasi dengan penghulu yang nanti yang terlibat dalam pelaporan ini. Mungkin ada penghulu, kemudian ada lagi ada apa namanya obsersimkah dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan rencana kerja, yaitu yang pertama adalah menerapkan sistem baru untuk laporan nikah. Kemudian yang B, menerapkan sistem baru untuk laporan stok buku akta nikah dan pemeriksaan nikah. Ini nanti dipisah-pisahkan, dan ketika sudah mencapai minimal mungkin tinggal 20, nanti ada catatan di sini harus stok ulang atau ada meminta lagi ke Bimas begitu. Dan yang kelima adalah evaluasi rencana kerja. Pertama, memastikan kesesuaian laporan fisik dan digital, dan kemudian yang kedua adalah menyusun laporan kegiatan dan pengembangan dari rekan kerja. Kemudian outline metrik perencanaan aktualisasi saya seberikut. Yang pertama adalah melakukan observasi dan identifikasi, tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor, dan ini menunjukkan isu yang harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah pengamatan secara menyeluruh, ini memperoleh topik isu yang hendak diselesaikan. Yang ketiga adalah identifikasi isu yang hendak diselesaikan, yaitu menentukan isu itu yang akan menjadi rancangan aktualisasi. Kemudian yang kedua adalah membuat rancangan kerja, yaitu yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, yaitu memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan rancangan kerja. Yang kedua adalah menetapkan rancangan kerja yang harus diselesaikan. Hasilnya adalah susunan rancangan kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengorganisasian pihak terkait, yaitu dengan konsultasi dengan lagi, menetapkan rekan kerja yang terlibat, siapa saja yang harus diikut sertakan dalam rancangan kerja itu sendiri. Yang kedua adalah koordinasi dengan Perlu, menetapkan hal-hal yang harus dimasukkan ke pekerjaan nantinya. Kemudian yang keempat adalah pelaksana kerja, membuat Google Spreadsheet tersedia. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan pemisah antara setiap item laporan tersedia beberapa sheet untuk setiap item laporan. Yang kelima adalah evaluasi rancangan kerja, itu memastikan kesesuaian laporan fisik dan digital. Yang kedua adalah menyusun laporan hasil kegiatan dan saran pengembangan dari rekan kerja. Terima kasih Ibu. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ahmad Sohibi, kemudian nanti Bu Dia. Silakan Pak Ahmad Sohibi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan izin terkait Pak isu. Ahmad Sohibi, Ya, cek Pak. masuk Bu suaranya Bu. Halo Bu. Bagaimana Bu? Suara masuk ya Bu? Oke, oke, punya saya ini ternyata yang sinyalnya hilang. Oke, monggo Pak Ahmad Sohibi. Oke, terima kasih Bu waktunya. Oke. Saya akan menyampaikan deskripsi isu. Yang pertama, kurangnya relevansi pelatihan dan kebutuhan guru di madrasah. Ini sumber isunya manajemen ASN. Kemudian rendahnya pemanfaatan teknologi bagi guru SKI. Sumber isunya Smart ASN. Kemudian nomor 3, tidak adanya pangkalan data kinerja dan prestasi guru. Sumbernya isu adalah manajemen ASN. Yang keempat, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran SKI. Terlihat siswa tidak fokus dan bosan. Ini sumber isunya Smart ASN. Yang terakhir, tidak adanya kerjasama lintas bidang dalam proses pedagogi di madrasah. Sumber isunya manajemen ASN. Kemudian dari kelima isu ini, saya lakukan penapisan isu. Yang pertama menggunakan APKL, yakni peringkat pertama
yaitu isu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran SKI terlihat siswa tidak fokus dan bosan. Yang kedua, tidak adanya pangkalan data kinerja dan prestasi guru. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama lintas bidang dalam proses pedagogi di madrasah. Yang keempat, adanya pemanfaatan teknologi bagi guru. Yang terakhir, kurangnya relevansi pelatihan dan kebutuhan guru di madrasah. Selanjutnya saya analisis lanjutan menggunakan analisis USG. Peringkat yang pertama yaitu isu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran SKI terlihat siswa tidak fokus dan bosan. Yang kedua, tidak adanya pangkalan data kinerja dan prestasi guru. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama lintas bidang dalam proses pedagogi di madrasah. Dari simpulan tersebut, saya menggunakan atau mengambil core issue, yakni kurangnya minat siswa dalam pembelajaran SKI, terlihat siswa tidak fokus dan bosan. Selanjutnya saya analisis menggunakan Fishbone. Main atau orangnya, sebagian besar guru merupakan generasi X dan Y. Guru mengajar mengandalkan buku pegangan siswa. Selanjutnya guru tidak menguasai teknologi. Kemudian materialnya, tidak adanya alat dukung yang memadai. Materi yang disajikan masih banyak berupa tulisan. Kemudian metodenya, minim praktek menggunakan teknologi. Kurangnya pengetahuan tentang ragam pembelajaran digital, kemudian metode ceramah masih dominan. Yang selanjutnya dari lingkungan, kurangnya kesadaran pentingnya teknologi, kemudian perangkat kurang memadai. Untuk kurang minat dalam pembelajaran SKI, siswa bosan dan tidak fokus. Gagasan dari saya terkait pemecahan core issue, yakni implementasi metode timeline untuk meningkatkan minat murid dalam pembelajaran SKI di kelas 9 MTS Negeri 4 Wonogiri. Kegiatan yang saya rancang, yang pertama konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada, kemudian yang kedua sosialisasi metode pembelajaran kepada peserta didik, yang ketiga membuat media pembelajaran metode timeline, yang keempat melaksanakan pembelajaran metode timeline, yang kelima refleksi dan evaluasi pembelajaran. Kemudian metrik rancangan aktualisasi. Yang pertama, kegiatannya konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Ya, kegiatannya berkonsultasi dan meminta izin kepada kepala madrasah terkait aktualisasi. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan kerja. Di sini karakter berakhlak, ada loyal, akuntabel, serta kolaboratif, serta harmonis. Jika tidak dilaksanakan atau diterapkan nilai berakhlak, akan terjadi miskomunikasi dan hubungan tidak harmonis antara pimpinan dan tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, kegiatan sosialisasi metode pembelajaran kepada murid. Yang pertama, membuat jadwal sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada murid. Dari kegiatan membuat jadwal sosialisasi, di situ nilai berakhlak, akuntabel, yakni membuat jadwal dengan penuh tanggung jawab, kemudian sosialisasi kepada murid, nilai yang muncul, berorientasi pelayanan dan harmonis. Jika tidak diterapkan, maka akan terjadi kekacauan acara dan belajar mengajar kacau. Yang ketiga, kegiatan yang saya inisiasi membuat media pembelajaran metode timeline, membuat drive khusus bahan materi, kemudian menyusun materi ke spreadsheet timeline yang nantinya akan berhubungan dengan web timeline.kenaiklab.com. Ini saya gunakan sebagai bentuk nilai berakhlak adaptif. Nilai berakhlak jika tidak diterapkan, maka kegiatan guru dan murid akan ketinggalan teknologi yang semakin berkembang. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan metode timeline. Yang pertama, meriksa kesiapan murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan metode timeline. Nah, dari pemeriksa kesiapan murid, di sini nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, sedang pelaksanaannya nanti berkaitan dengan kompeten dan akuntabel. Yang terakhir, refleksi dan evaluasi pembelajaran, yakni mereka berhasil kegiatan, menyimpulkan hasil pembelajaran, serta berkonsultasi dengan mentor terkait hasil aktualisasi dan
meminta saran. Jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam kegiatan, maka tidak ada perbaikan dalam pembelajaran serta terjadi stagnasi daripada madrasah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut terakhir Budi ya, silahkan. Ibu dari atas. Izin menyampaikan tugas agenda 4 hari ke-13 sampai hari ke-15. Yang pertama ada deskripsi isu. Yang pertama kurangnya pemanfaatan media dan teknologi dalam pembelajaran. Sumber isunya dari Smart ASN. Yang kedua masih adanya bullying verbal di lingkungan madrasah. Masuk ke manajemen ASN. Yang ketiga minimnya penerapan metode pembelajaran yang variatif. Sumber isu dari manajemen ASN. Yang keempat belum optimalnya integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Sumber isu dari manajemen ASN. Dan yang terakhir, kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran yang efektif. Sumber isunya manajemen ASN. Selanjutnya, tapisan isu dari analisis APK, baik dari analisis APKL maupun USG, isu yang diangkat, yaitu belum optimalnya integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya, analisis penyebab isu dengan diagram Fishbone. Yang pertama ada SDM, fokus pengajaran hanya pada aspek hafalan, kurangnya keteladanan guru dalam praktek akhlak, guru belum memahami konsep penguatan karakter. Terus dari bahan atau materialnya, materi terlalu teoritis, tidak disediakannya atau tersedianya media visual atau cerita. Terus dari metodenya kurang menggunakan metode keteladanan atau pembiasaan, tidak ada penguatan karakter, penggunaan metode ceramah tanpa variasi dan sebagainya. Terus selanjutnya dari lingkungannya belum memudayakan nilai-nilai karakter. Selanjutnya gagasan kreatif atau kegiatan pemecahan core isu. Yang pertama kegiatannya ada akhlak berbasis proyek. Output atau hasilnya itu nanti ada jadwal petugas tim penyambut Senin ramah, terus terbentuknya karakter ramah dan santun pada siswa, terciptanya lingkungan sekolah yang menyenangkan dan positif. Keterkaitan substansi dengan nilai berakhlak, ini saya kaitkan semuanya dengan nilai berakhlak, ada 7, terus kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, berkontribusi pada visi -1 dan 2 misi -1 Kebumen. Terus, apabila nilai berakhlak tidak diterapkan dalam kegiatan proyek berbasis akhlak ini, maka lingkungan sekolah akan menjadi kaku dan tidak bersahabat. Selain itu juga tidak tercapainya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bermasyarakat. Terus yang kedua ada galeri kebaikan, output atau hasilnya nanti ada kumpulan catatan hari tertempel di papan yang menjadi buku dokumentasi siswa, sikap positif siswa dan guru. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, berkontribusi pada visi -1 Kebumen dan 2 misi -1 Kebumen. Apabila nilai berakhlak tidak diterapkan dalam kegiatan ini, yaitu siswa tidak terbiasa mengenali dan menghargai kebaikan di sekitarnya. Terus kegiatan yang ketiga ada jurnal akhlak hebat. Output atau hasilnya nanti ada buku kecil atau lembaran khusus untuk menuliskan kebaikan yang dilakukan setiap hari. Jika nilai berakhlak tidak diterapkan, yaitu siswa tidak bisa merefleksikan tindakan mereka sehingga tidak menyadari apakah perbuatannya baik atau tidak. Terus yang keempat ada storytelling akhlak. Output atau hasilnya nanti ada naskah atau buku kumpulan cerita akhlak pendek. Lalu untuk dampaknya apabila tanpa nilai berakhlak, cerita bisa menjadi hiburan semata tanpa makna moral yang kuat.
siswa tidak memahami nilai seperti kejujuran, kesabaran, atau disiplin. Terus yang keempat, kegiatan laki akhlak box. Output atau hasilnya kotak menarik yang dihias untuk menyimpan gulungan tantangan akhlak, terus gulungan kertas tantangan akhlak. Terus selanjutnya dampaknya apabila nilai berakhlak tidak diterapkan, yaitu siswa melaksanakan tantangan hanya karena formalitas atau main-main, maka makna akhlaknya tidak akan tersampaikan. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dan saran dari Bu Ratna. Terima kasih. Oke, baik. Baik ya, saya akan ulas. Terima kasih, ini semua sudah, nggih. Saya akan ulas, tapi mungkin secara cepat saja, nggih. Tadi saya sudah minta bantuan teman-teman panitia untuk angkatan 20 mundur 15 menit. Baik, untuk yang nomor satu dulu. Tadi permasalahannya adalah kurangnya optimal pemahaman. Ya, kurang optimalnya pemahaman apa kurangnya optimal iki? Ya, tadi Bu Aulia. Permasalahan core isunya tadi kurangnya optimal pemahaman. Maka permasalahan di situ kan adalah kan pemahamannya. Tapi kalau saya lihat judulnya itu adalah optimalisasi pembelajaran. Berarti permasalahannya yang pembelajarannya atau yang pemahamannya ini Bu Aulia. Ini supaya kita konsisten. Nggih. Ya, Jadi awalnya tuh eh pengen mengoptimalkan pemahaman siswa nah, oke. dengan Nek jenengan metode visualisasi tadi, Pak. nah, bukan metode visualisasi itu kan intinya kayak nek nggawe KTI metode visualisasi itu kan solusinya kan. Nggih. Permasalahan jenengan kan berarti kan kurangnya pemahaman aja nggak usah pakai optimal. Oh, nggih. Ya, kurangnya pemahaman anak terhadap materi SKI itu kan. Maka nanti Oke. judulnya ya nanti untuk semuanya nanti tolong dicek kesesuaian permasalahan panjenengan, core isu panjenengan itu harus dimunculkan di judul. Maka ketika core isunya adalah kurangnya pemahaman, oke, maka di situ bisa nanti peningkatan pemahaman siswa itu atau pemanfaatan media visual untuk peningkatan pemahaman SKI di MI mana. Artinya Nggih. antara core isu dan yang dimunculkan di judul harus sama. Karena pembelajaran dan pemahaman tentunya berbeda gitu ya. Beda. Oke. Oke, kemudian makanya kalau jenengan mau optimalisasi pembelajaran berarti nanti ya core isunya berarti permasalahannya adalah kurang optimalnya pembelajaran. Kurang Untuk nanti Bu belajar. Aulia mau ngambil yang permasalahan di kurang Pemahaman. optimalnya pembelajaran atau kurangnya pemahaman karena ini nanti akan menyesuaikan dengan judul yang akan jenengan angkat. Kemudian tadi saya lihat di dalam kegiatannya itu perencanaannya apa Bu kegiatannya coba? Dibacakan aja nggak apa-apa, nggak usah di share screen. Perencanaan saya mau Oke. lakoni apa? Yang pertama observasi atau identifikasi masalah. Mm-mm. Berarti itu ya Kemudian di situ. Terus evaluasinya apa? evaluasi nomor 5, Bu. Apa? Evaluasinya apa? Kegiatannya apa? Hilang kayak Oke, dan nanti lanjut dulu. Kemudian yang nomor dua, Pak Ahyan, itu ya. Nomor Eh, satu kan tadi, Langkah-langkah evaluasinya, Bu. enggak, Mengumpulkan feedback kegiatannya dari apa munine? Kegiatannya apa munine? G, 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 Bu pateni kamerane Bu, sinyale rak cetha. ya, Atau tulis di chat aja. Ya. Oke, sebentar saya lewati dulu nggih. yang Karena ini saya pertama memang keburu.
keburu-buru waktu. Bu, tulis di chat aja. Oke, lanjut saya ke nomor 2 Pak observasi Ahyan. dimatikan. Kemudian anak dia tanda yang implementasi. Oke, Bu. Oke, tulis coba evaluasinya di chat. Kemudian Pak Oke. Ahyan, Pak Ahyan tadi nomor 1 itu adalah pembentukan tim ya Pak. Nggih, Mungkin Bu. lebih kegiatannya kalau pembentukan tim itu kan lebih kayaknya pimpinan itu ya. Nanti kalimatnya di redaksionalnya aja mungkin tadi juga sama di siapa tadi juga nomor 1 kayaknya pembentukan tim. Nanti diganti aja. Koordinasi dengan pimpinan untuk membentuk tim gitu Pak. Nggih. Jadi kalimatnya jangan kayaknya kok kalau bentuk tim kok jenengan kok kayak kurang pas gitu ya. Kemudian kegiatan evaluasinya apa tadi Pak Ahyan terakhir? Lebih ke pengesahan dan juga evaluasi feedbacknya, Bu. Oke, pengesahan. Terus itu sudah diimplementasi belum Pak? Sudah diuji coba di tahap sebelumnya. Di tahap sebelumnya ya. Oke. Artinya gini Pak, berarti sudah diuji coba nanti berarti ada lembar kayak review SOP-nya ya. Iya, ada. Setelah di uji cobakan, diimplementasikan, berarti ada kegiatan review nggak apa-apa karena nanti biasanya penguji itu tanya kegiatan evaluasi yang mbok lakoni itu ya apa? Engko pasti ditekoni. Ya berarti nanti kegiatan dengan evaluasi itu tidak terakhir tetapi pas kepada kegiatan review gitu ya Pak Ahya. Oke, baik. Oke, kemudian yang nomor 3, ini Pak Andi Solihin, ini sama kayak Pak Ahyan ya masukannya, tapi ini luar biasa. Mungkin nanti teman-teman yang pakai medsos dan seterusnya nanti bisa minta Pak Andi, nggih, Pak Andi tadi di akhir itu untuk kegiatan evaluasinya sudah luar biasa ya ini beberapa kemarin waktu kegiatan seminar memang sempat ditanyakan. Ketika kita membuat media sosial itu nggak ada evaluasinya nggak betok itu kan. Maka nanti karena sudah diimplementasikan tadi Pak Andi ya melihat untuk followernya tambah atau tidak dan seterusnya itu sudah bagus. Kemudian perencanaannya saja Pak Andi tadi sama kayak Pak Ahyan ya. Mungkin redaksionalnya saja diganti Pak. Oh, nggih, Bu. Diganti dengan koordinasi dengan pimpinan untuk pembentukan tim medsos gitu nggih Pak Andi. Oh, nggih, Bu, nggih, Bu. Oke, Terima kasih, lanjut Bu. Pak Ahmad Muzaki. Ya, Pak Ahmad Muzaki nanti dilihat pada isu ketiga dan isu kelima. Ya, redaksinya isu ketiga nanti dituliskan saja. Tadi kan kayaknya layanan PTSP online belum apa ya, pokoknya gitu. Nanti dibalik aja kalimatnya. Jadi kurang optimalnya layanan PTSP online. Oke. Kemudian isu kelima belum optimalnya implementasi SOP layanan ya. Jadi dimunculkan pada permasalahan itu adalah kalimat negatif. Oke ya. Iya, Bu. Siap. Kemudian nanti pada matrik ya mungkin beberapa tadi Pak Ahmad Muzaki, kemudian Pak Alwi tadi untuk matriks itu yang bentuk tabel nanti ditambahkan satu kolom untuk keterkaitan kegiatan dengan visi misi yang ada di lembaga panjenengan. Oke, kalau untuk berakhlaknya sudah oke. Kemudian untuk Pak Alwi tadi untuk apa namanya untuk identifikasi isu tadi kayaknya ada tentang arsip digital. Kalau terkaitnya kurangnya apa yang digital nanti sebagai sumber isunya berarti bukan pada manajemen ASN ya, tetapi pada Smart ASN. Kemudian cek lagi pada kegiatan yang nomor 3 itu tahapannya baru satu karena nanti di tabel itu kan kegiatan sebelahnya tahap. Jenenge tahapan itu ya uraikan minimal 2. Ojo sak kegiatan tahapnya yo siji ya. Kemudian Pak Alwi nanti tambahkan kegiatan evaluasi karena saya tadi lihat belum ada. Oh Baik, ya, Bu. Nggih, punyanya Pak Cahyono ini juga sama di tabelnya ini belum ada visi dan misinya. Kemudian tabel USGD mengko tulung dirapekke karena tadi ketutup garis. Ya, Iya, tadi Bu. kan ketutup garis jadinya nggak kelihatan gitu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk kegiatan ya mungkin bagi semuanya saja mungkin lebih baik untuk kegiatan itu jenengan jangan menggunakan kata pean gitu ya, tetapi langsung saja membuat gitu ya. Jadi kalimatnya adalah kalimat kalimat aktif itu ya. Oke, kemudian Pak Andri, ini Pak Andri juga bagus ya.
Oke, sebenarnya mau pengembangan atau pembuatan nggak apa-apa. Ini webnya ini udah ada belum Pak Andri? Lagi dicicil, Bu. Belum ada sih. Ora, Tapi ini maksudnya ojo kok lagi cicil oh, saiki. Sebelum jenengan. belum ada, Bu. Nek belum ada ganti wae pembuatan ya Pak. Oh, pembuatan, nggih. Ya, ganti pembuatan aja Pak. Walaupun sebelumnya udah ada Excel gitu, nggak apa-apa, Kan Bu. orang web, Belum. kan Iya. nggak web kan Berarti beda kan? tetap Berarti pembuatan, kan nggih. Beda. yang berbasis web kan baru jenengan toh. Sebelumnya kan nggak berbasis web. Ya udah pembuatan aja nggak apa-apa Pak. Oke, kemudian Pak Denny. Pak Denny mungkin nanti bisa untuk diperdalam lagi atau ditambahkan lagi untuk nilai-nilai berakhlaknya. Oh ya, saya infokan semakin banyak Bapak dan Ibu mengidentifikasi nilai berakhlak di tabel panjenengan itu nanti akan apa ya? Ya menambah nilai panjenengan intinya gitu ya. Upayakan seluruh poin berakhlak ya 7 itu ada bahkan mungkin pada satu nilai misalnya berorientasi pelayanan itu tidak hanya muncul satu tetapi mungkin bisa muncul 2 atau 3 kali. Oke, kemudian Pak Ahmad Sohibi ini saya tanya. Tadi saya lihat ada sosialisasi stakeholder kepada orang tua. Ini rencananya piye Pak? Modeli sosialisasi tentang metode timeline ya. Perlu nggak sih kita mensosialisasikan kepada orang tua terkait tentang metode yang kita gunakan di kelas gitu Pak Sohibi monggo silahkan Pak kalau siswanya saya oke lah ada nggak di apa saya salah baca tadi Ke ya siswa Bu, ke siswa. Sosialisasinya ke kan sing siswa. B lah sing dhuwur Ke rekan kerja Bu, konsultasi, koordinasi jadwal Bu dan oh ke lain-lain. rekan kerja oke Nggih, rekan kerja. oke terus ya Oke, kemudian budaya ini terakhir. Budaya, apakah jenengan betul-betul dalam waktu 1 bulan bisa mengimplementasikan skop project B sampai laki bok mau Bu? Bisa nggak dalam waktu 1 bulan? Saya tanya, itu nanti akan diimplementasikan berapa kali pertemuan? Bisa Bu. Jadi satu kegiatan itu 1 kali pertemuan. Dan nanti biar selanjutnya di pembiasaan oleh siswanya. Misalnya yang kayak akhlak berbasis proyek Senin Ramah, nanti saya bikin jadwalnya biar nanti diterapkan sama siswanya. Oke, nanti tambahkan ya, karena jenengan ki kegiatannya langsung implementasi strategi yang mbok nggo, Bu. Nanti tambahkan di atas perencanaan dan evaluasi. Lah engko nek wis siswane wis nerapke terus opo sing dievaluasi? Kan nggak ada. Nah, maka nanti budaya tambahkan untuk kegiatan perencanaan dan kegiatan evaluasinya. Karena saya lihat kegiatan yang jenengan tuliskan tadi baru pada kegiatan implementasinya. Gitu nggih? Oke, gitu saja Bapak dan Ibu. Informasi tambahan, kemungkinan ini informasi baru saya terima tadi pagi, nggih. Untuk seminar kita ini nanti sepertinya akan dilaksanakan di tanggal, karena jadwalnya kan tanggal 18, J. Jadwalnya tanggal 18, karena tanggal 18 itu cuti bersama, ada informasi akan diajukan di hari Sabtu, tanggal 16. Ya kan, maka Bapak dan Ibu monggo nanti masukan-masukan dari saya bisa ditindaklanjuti. Bapak dan Ibu nanti bisa sambil menyelesaikan penugasan berikutnya ya. Nanti kita pembimbingan yang ketiga itu kita di hari Kamis. Ya, insya Allah ini Kamis saya kayaknya agak longgar. Nanti moga-moga bisa untuk finishing untuk persiapan kita di nanti kalau saya kemis pagi bisa, nanti pagi saja biar Bapak dan Ibu ada waktu panjang untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi karena praktis ketika ujiannya hari Sabtu, nanti hari Jumat siang itu biasanya harus sudah mengumpul di panitia. Itu saja nggih Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa berlanjut di WA grup ya. Bapak dan Ibu mohon maaf terburu-buru waktunya karena memang hari ini pun saya juga akan lanjut ngajar di angkatan 20.
Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu besok di hari Kamis untuk pembimbingan yang ketiga. Terima kasih, mari kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Matur nuwun, Bu. Tuhan, Ibu.